Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk seluruh peserta sharing session Binar Baca volume 1 bersama Nadia Solihati Faizal. Senang sekali kita sore ini bisa berkumpul bersama-sama untuk sama-sama belajar gimana sih caranya membuat anak senang membaca lewat read aloud ya. Dan sebelumnya perkenalkan saya Jihan sebagai moderator sore ini. Acara ini dipersembahkan oleh Binar Baca, Teman Tumbuh Fitrahmu, dan disponsori oleh Kidswear Up, Everything About Kidswear. Izinkan saya untuk menginfokan juga bahwa kami mengadakan giveaway setelah acara ini untuk testimoni terbaik dan penanya terbaik berhak mendapatkan hadiah menarik dari Kidswear Up. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja ya saya bacakan profil singkat dari profil singkat dari narasumber kita sore ini. Sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak ya? Mungkin boleh di komentar di chat. Jelas ya, alhamdulillah. Baik, saya langsung bacakan ya profil singkat dari narasumber kita. Nama lengkap Nadia Solihati Faizal atau biasa dipanggil Ami. Ami adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak yang merupakan trainer read aloud bersertifikasi. Tidak hanya itu, Ami juga aktif menjalani peran sebagai konten strategis di platform edukasi keluarga Fami. Baik, langsung saja kita sapa Ami ya. Assalamualaikum Ami. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar nih Ami? Alhamdulillah baik. Jihan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Insya Allah semua juga peserta di sini dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin, mudah-mudahan. Ami, boleh tanya-tanya sedikit dulu nggak Ami? Boleh, boleh. Boleh ya. Mau tanya sedikit dulu ya. Ami sebenarnya sudah mulai tertarik dengan read aloud itu sejak kapan sih Ami? Terus kenapa sih Ami tertarik untuk mendalami read aloud ini? Oke. Sebenarnya kalau untuk tertarik sama read aloud itu mungkin baru 2-3 tahun belakangan ini ya. Cuma kalau untuk mempraktekannya tanpa sadar gitu, tanpa tahu teorinya itu sejak anak aku 1 tahunan gitu. Berarti udah sekitar 4-5 tahun yang lalu gitu sudah mempraktekannya. Kenapa tertarik sama read aloud ini? Karena ternyata banyak ibu atau orang yang belum paham betul manfaat dari read aloud ini gitu. Jadi mudah-mudahan sih dengan belajar yang lebih dalam tentang read aloud ini bisa menyebarkan ilmunya sehingga banyak orang tua yang semakin semangat untuk bacain buku pada anak-anaknya. Gitu. Amin, amin ya. Jadi sebenarnya Ami juga mau menyebarkan semangat belajar read aloud ini ya, belajar dan mempraktekkan read aloud ini ya. Betul. Oke deh. Suara Ami bisa didengar jelas juga ya sama peserta ya? Cukup jelas suaranya, kalau enggak kencengin kali ya suaranya. Jelas ya, alhamdulillah. Ya udah. Mungkin dari peserta mungkin ada yang memang sudah tahu tentang read aloud, mungkin juga ada yang baru penasaran nih, karena kemarin kan kebetulan Hari Read Aloud sedunia ya, jadi mungkin ada yang baru cek di teman-temannya posting, apa sih read aloud, mungkin baru tahu, baru mau mencari tahu. Boleh mungkin Ami memulai dengan praktek read aloud-nya dulu ya Ami ya, sebelum nanti materinya dipresentasikan. Oke, boleh. Kita boleh coba ya. praktek. Aku coba share screen ya. Ya boleh Ami share screen. Oh iya, buat teman-teman untuk yang punya anak yang mungkin lagi senggang, boleh sambil nonton read aloud Ami. Namanya mungkin bisa di-rename ya Ami ya? Perlu di-rename nama anaknya nggak Ami? Biar bisa dipanggil. Boleh, boleh. Boleh ya, nama orang tuanya dalam kurung nama anaknya gitu kali ya? Iya, boleh, biar boleh. bisa dipanggil kali nanti. Jadi kelihatan ya ceritanya? Kelihatan Ami. Kita mulai? Oke. Ya boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, adik-adiknya atau anak-anaknya udah pada kumpul belum?
Kalau udah aku mulai aja deh. Eh, Oh, ada Alia tuh ya. Iya nih, Ale Ini mau lihat. ada Ale apa dari ya? sana. Ada apa ya di gambar ini? Lihat gak teman-teman? Ada ikan-ikan kecil ya. Ikan kecilnya ada di apa ini ya? Ada di wadah. Wadahnya namanya apa ya? Ada yang tahu? Boleh di-unmute kalau ada yang tahu. Sendok, iya ini sendok. Berarti ikannya kecil-kecil sekali ya, karena di dalam satu sendok saja ada banyak ikan. Judulnya Bukan Anak Ikan, karya Al Nurul Gelia. Ilustrasi dari Novia Erwida. Yuk kita cari tahu tentang apa ya ceritanya. Fitri lapar sekali sepulang sekolah. Ia tak sabar ingin makan masakan ibu. Ibu masak apa ya? Tanyanya. Harum tuh sepertinya ya masakan ibu. Sebelum ibu menjawab, Fitri sudah berseru. Wah, ini pasti kremesan. Aromanya saja sudah enak. Ibu meminta Fitri bersabar. Ia harus mengganti baju dulu. Sebelum makan, ganti baju dulu ya setelah pulang sekolah. Ini kremasan kan, Bu? Tanya Fitri. Enak sekali. Fitri menyuap lagi. Nyam, nyam, nyam. Lagi dan lagi. Itu bukan kremesan, kata ibu. Hah? Masa iya? Fitri mengamati isi sendoknya. Oh, ternyata ini bayi ikan. Wah, ini bayi ikan ternyata teman-teman. Ini suapan terakhir. Hap, siapa itu yang memanggil Fitri? Oh, ada teman-temannya. Ana dan Ade mengajak Fitri bermain. Fitri melihat Ade membawa tangguak. Tangguak itu apa? Serok penangkap ikan. Jadi tangguak itu serok penangkap ikan ternyata teman-teman. Kalian mau menangkap ikan? Tanya Fitri. Ade pun mengangguk. Ayo kita menangkap ikan, seru Fitri sambil menyambar tangguak Ade. Ade melongo. Hah? Biasanya Fitri tidak suka menangkap ikan. Di kolam sering ada ikan-ikan kecil muncul ke permukaan. Ikan itu berukuran lebih besar dari ikan yang dimakannya tadi. Fitri makin bersemangat. Baik ikan saja enak, apalagi ikan yang lebih besar itu. Pasti lebih sedap. Pelan-pelan Fitri memasukkan tangguak. Pelan-pelan supaya ikannya nggak kabur. Berhasil, yeay. Ternyata dapat banyak Fitri ya. Ayo cari lagi. Ade dan Ana senang karena Fitri mau ikut mencari ikan. Setiba di rumah, Fitri tak sabar lagi. Bu, tolong goreng ikan ini ya, katanya. Pasti lebih enak karena ikan ini kan ibunya bayi ikan yang tadi. Oh, bukan. Ini ikan pantau, kata ibu. Ini ikan kecil yang ibu goreng. Tadi ikan rinuak, jenisnya berbeda. Wah, jadi yang kecil itu namanya ikan rinuak, teman-teman. Kalau yang di kolam namanya ikan pantau. Ternyata berbeda jenisnya. Oh, Fitri kecewa. Di mana kita bisa menangkap ikan rinuak itu? Tanyanya. Rinuak hanya bisa hidup di Danau Maninjau. Ibu menunjuk tempat pada peta. Wah, Danau Maninjau di mana ya? Danau Maninjau ada di Pulau Sumatera, teman-teman. Waduh, Danau Maninjau itu kan jauh sekali, seru Fitri. Tenang, kita beli ikan rinuak di pasar saja, kata ibu. Oh, syukurlah, Fitri senang sekali.
Gitu teman-teman kurang lebih. Wah, menarik sekali ya. Ini kebetulan apa sih ini Ami semacam e-book gitu ya? Iya, ini Ibu. Kalau misalnya kepengen download juga, kita bisa cari di websitenya Let's Read ya. Di situ ada banyak sekali e-book yang bisa kita baca secara gratis. Dan bisa kita download juga, jadi bisa baca di websitenya atau bisa kita download gitu teman-teman. Oh gitu, iya menarik banget ya. Jadi kalau bosan dengan buku yang di rumah, ternyata ada alternatif lain juga ya, Amih ya. Betul. Cuma mungkin akan lebih baik, terutama untuk yang usia 2 tahun ke bawah, di print ya, Amih ya. Iya. Kalau misalnya jadi nggak ada alasan lagi, misalnya aku nggak punya buku, aku nggak punya budget buat beli buku, nggak ada alasan ya, udah ada gratisan banyak. Iya. Gitu. Baik, Ami, mungkin udah makin pada penasaran lagi nih. Itu kan tadi kan prakteknya ya. Gimana kalau kita langsung aja lihat materi yang sudah dipersiapkan oleh Ami untuk dipresentasikan kepada semua yang hadir sore hari ini. Aku izin share screen lagi ya. Ya, silakan Ami. Sudah kelihatan PDF-nya? Kelihatan jelas. Sudah ya. Yang lain mungkin bisa berkomentar. Iya. Terlihat jelas nggak ya kalau peserta? Kalau dari HP biasanya cukup jelas, tapi kalau dari laptop kurang jelas nih biasanya karena ada warna putihnya. Gimana teman-teman, cukup jelas? Kelihatan ya? Langsung aja ya. Oke. Read aloud, cara seru membangun fondasi keterampilan membaca anak. Ini juga cara termudah dalam mendidik anak tanpa menggurui. Ini poin pembahasannya, alasan kenapa read aloud, mengenal read aloud, manfaat read aloud, dan persiapan read aloud. Kenapa read aloud? Nah, ini metode reading aloud atau read aloud atau membaca nyaring pertama kali diperkenalkan oleh Jim Trelease dalam bukunya The Read Aloud Handbook. Pada prinsipnya, metode reading aloud ini merupakan metode membaca paling efektif untuk anak-anak karena ternyata metode ini bisa mengondisikan otak anak untuk merasakan bahwa aktivitas membaca itu adalah aktivitas yang menyenangkan. Jadi teman-teman, ayah bunda di sini ketika membacakan buku kepada anak, sebaiknya itu ekspresif dengan dialek tertentu, misalnya ada bahasa, misalnya yang biasa berkomunikasi dengan bahasa Jawa atau bahasa Padang atau bahasa Sunda, ya nggak apa-apa bacain buku dengan bahasa itu gitu. Kemudian intonasinya jelas, serta body language yang sesuai dengan ceritanya, alur ceritanya. Kenapa? Karena poin utama dalam metode ini adalah kegiatan membaca itu bukanlah aktivitas yang membosankan, melainkan kegiatan yang menyenangkan dan menghibur untuk anak-anak. Nah, makanya kalau teman-teman, ayah bunda punya pertanyaan gimana sih cara menstimulasi anak menjadi senang membaca, itu adalah jawabannya ya adalah read aloud itu, metode reading aloud ini. Karena ini adalah cara menstimulasi paling efektif agar anak cinta membaca. Oke, next. Ini dia. Sehingga anak biasa. Jadi dalam buku The Read Aloud Handbook Jim Trelease itu manfaatnya anak biasa mendengar, kemudian anak mau membaca, anak bisa membaca dan menjadi gemar membaca. Gitu. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar, ada filosofi dari mangkok read aloud ini yang waktu pertama kali saya lihat, saya juga takjub dan senang banget gitu, karena wah ternyata manfaatnya seperti ini ya, sebegitu hebat gitu loh, Masya Allah. Mangkok read aloud ini menggambarkan semakin banyak anak terpapar dengan kata-kata yang didapatkan dari buku, dari cerita orang tuanya, dari dongeng, dari apapun itu ya,
sebenarnya dari entah, jadi reading aloud ini nggak fokus pada buku cerita aja. Jadi misalnya kita mau bacain dia koran, mau bacain mereka apa sih namanya, label belakang susunya atau apalah terserah, itu juga termasuk reading aloud. Jadi ketika kita bacainnya apa namanya, keras, dibacakan nyaring, itu termasuk reading aloud. Nah itu ketika anak terpapar dengan kata-kata yang tadi, nantinya si anak akan mengeluarkan kata-kata tersebut melalui celetehan-celetehannya. Jadi dia tuh ibaratnya lagi nabung kata. Saat kita membacakan buku, si anak ini lagi nabung kata-katanya. Jadi dia apa namanya, dia menyerap semua yang kita bicarakan gitu. Nah, setelah dia bisa berbicara, dia nantinya ada kemauan untuk membaca. Ketika dia sudah ada kemauan ingin membaca, nanti dia lama-lama akan bisa membaca gitu pada akhirnya. Kenapa? Karena dia sudah senang dengan aktivitas membaca tadi gitu. Jadi dia semakin penasaran. Jadi anak tuh memang fitrahnya curious ya. Jadi pengen tahu, pengen bisa. Jadi dia akan terus naik gitu progresnya karena dia sudah terbiasa dibacakan buku dari kecil, dari misalnya dari kandungan atau dari setahun, dari 2 tahun. Nah, setelah dia bisa membaca, bukan tidak mungkin nanti ketika dia sudah besar, dia pintar dalam menulis, dia jadi bisa membaca tulisan dengan baik, bisa menganalisanya dengan baik gitu. Arahnya nanti ke sana. Jadi dari sekarang ini kita ibaratnya tuh kayak investasi ke anak, investasi waktu, investasi buku, dan investasi tenaga gitu. Karena ini nanti fondasi awal dia untuk apa namanya, nanti ketika dia besar dia bisa menganalisa, memilih keputusan, dan bisa mempertimbangkan keputusannya itu awalnya dari sini, dari dibacakan cerita secara nyaring gitu. Oh ya, sebelumnya aku mau tanya, jadi di sini ada nggak yang bisa bahasa Rusia gitu atau bahasa Itali? Susah ya, karena kita jarang terpapar dengan bahasa tersebut. Nah, ini seperti itu gitu, metode read aloud itu seperti ketika kita dipaparkan bahasa itu setiap hari, setiap waktu, maka kita lama-lama akan menjadi bisa. Ketika kita jarang memaparkan itu kepada anak, kita jarang ngobrol, jarang baca cerita, jarang diajak diskusi, nah anak juga semakin lambat gitu untuk bisa berbicaranya karena dia memang jarang dengar gitu. Jadi awal mulanya memang kita harus membiasakan anak untuk mendengar banyak kosakata gitu. Nah, ini fitrahnya manusia memang senang dengan hal-hal yang menyenangkan. Sebaiknya memang ini dibuat sesuai dengan value keluarga atau prinsip dalam beragama masing-masing. Jadi kalau misalnya kita nih misalnya ada yang kita Islam atau teman-teman yang lain yang non-muslim, apakah kegiatan yang menyenangkan itu bermanfaat? Apakah kegiatan itu tidak melanggar aturan Allah Rasul gitu? Kalau misalnya memang sudah sama value-nya sama value keluarga kita, ya kenapa enggak dilakukan gitu. Dalam buku Read Aloud Jim Trelease, saya membaca karena satu alasan. Karena ayah saya membacakan buku dan itu membuat saya senang. Perasaan yang tidak bisa saya lupakan dan saya ingin anak-anak saya juga merasakannya. Jadi awal mulanya dia menjadi aktivis read aloud gitu, ingin orang-orang memakai metode ini karena dia ingin semua anak-anak itu punya perasaan yang sama seperti dia waktu kecil, perasaan yang menyenangkan saat dibacakan buku. Gitu. Oke, sebelum saya berbicara tentang ini ya, 5 komponen pendukung anak bisa membaca, saya mau ngasih tahu dulu tentang fakta literasi. Ini sedih sebenarnya, tapi kita tetap harus tahu gitu bahwa kenyataannya di Indonesia tuh seperti ini. Negara Indonesia merupakan negara kedua terendah di dunia yang memiliki peringkat literasi paling rendah, yaitu urutan ke-60
dari 61 negara sebelum Botswana. 5 besar urutan negara dengan peringkat literasi paling tinggi di dunia diduduki oleh Finlandia, Norwegia, Iceland, Denmark, dan Swedia. Jadi cukup jelas ya teman-teman bahwa budaya membaca di Indonesia ini masih amat sangat rendah gitu. Maka salah satu cara membantu negara ini bisa lebih baik, lebih maju adalah dimulai dari meningkatkan minat baca anak dari rumah, dari kita sendiri. Dan caranya ini yang penting, harus menyenangkan. Kenapa? Karena jika tidak menyenangkan, tentu pasti akan kalah dengan teknologi, dengan TV, dengan gadget, dan lain sebagainya. Semakin sering anak terpapar dengan hal-hal yang bukan menumbuhkan minat baca mereka, maka akan semakin sulit juga kita berusaha untuk menumbuhkan minat baca anak gitu, karena dia sudah terlalu sering terpapar yang lain sebelum itu. Ini dia. Jadi anak bisa membaca itu ada 5 komponen pendukung anak: pengetahuan abjad, kesadaran fonem, kosakata, kelancaran pemahaman. Nah, kesadaran fonem ini adalah kesadaran fonemnya adalah bunyi. Jadi kalau misalnya alfabet itu bunyinya kan kalau kita bacanya A, B, C, D ya. Tapi kalau anak itu perlu tahu bahwa B itu dibacanya bukan B. Maksudnya ketika kita baca itu misalnya baca tuh B gitu. Itu fonem namanya B. Kalau C itu C. Biasanya sih insya Allah di Google atau di YouTube banyak tuh ya lagu untuk untuk alfabet yang fonetik, yang fonem gitu. Dia ngasih tahu cara baca alfabet yang berdasarkan bunyinya, bukan dari pelafalannya. Dan itu memudahkan anak untuk membaca suatu kata nantinya. Setelah anak bisa membaca, anak akan terbiasa membaca. Ini yang kemudian nanti anak akan menjadi minat membaca atau gemar membaca. Nah, ini beberapa manfaat read aloud, bisa dibaca sendiri ya. Koneksi aku cukup bagus nggak ya, Jihan? Di sini sih kedengaran jelas sih, Ami. Kalau di sini kedengaran jelas, yang lain boleh. Soalnya tadi ada unstable. Oke deh, lanjut kalau gitu ya. Bagus tuh katanya. Oh, terima kasih. Nah, ini manfaat read aloud ya. Nah, ini yang untuk memperkenalkan konsep media cetak atau tulisan itu maksudnya adalah kita memperkenalkan anak bahwa ini buku ya. Ini konsep media cetak dan tulisan gitu. Jadi tanpa kita kasih tahu bahwa ini buku dan bisa dibaca, anak tuh nggak ngerti ini apa. Makanya kita perlu memperkenalkannya gitu. Dan buku ini terjadi nggak begitu aja gitu. Ada penulisnya, ada yang gambar, ada ilustrator. Jadi buku ini tuh dibuat berdasarkan pemikiran seseorang gitu, bukan tiba-tiba ada atau bukan copy paste. Jadi ini juga mengajarkan kepada anak untuk menghargai sebuah karya, untuk tidak mudah mengcopy paste karya orang lain kayak gitu, kurang lebih gitu. Next, kemudian ada 3 fase penting dalam read aloud sebelum membaca. Ada 3 fase penting dalam read aloud, yaitu sebelum membaca, terus saat membacakan, dan setelah membaca. Nah, ini sebelum membaca. Jadi sebelum teman-teman ayah bunda membaca, sebaiknya ayah bunda membaca bukunya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita perlu tahu titik koma atau intonasinya itu kita perlu tahu gitu, supaya nanti ketika membacakan buku kepada anak sudah enak alurnya gitu, supaya juga ketika membacakan tuh nggak kagok dan udah ekspresif lah gitu, enak gitu anak dibacainnya. Setelah itu biasanya
di suatu buku tuh kadang-kadang ada kata-kata yang jarang anak dapatkan di komunikasi dia sehari-hari gitu. Kayak tadi tuh kayak tangguak gitu ya. Nah itu tapi kebetulan tadi ada ininya ya, ada artinya adalah penyerup ikan. Kalau misalnya ada kata-kata yang kadang-kadang tuh anak tuh nggak tahu itu apa, dan kadang-kadang kita juga nggak tahu itu apa gitu. Jadi perlu buka kamus dulu. Jadi sebaiknya kita baca dulu bukunya. Ketika kita juga tahu ini artinya apa kata ini, kita bisa cari tahu dulu. Jadi sebelum anak bertanya kepada kita udah tahu nih jawabannya gitu. Nah, setelah itu di cover itu kan biasanya ada gambarnya. Itu kita eksplorasi covernya. Ini apa ya gitu. Ini gambarnya tentang apa, ini ada apa, dia kenapa ya, kalau misalnya ada gambar anak sedih, nah itu tanya ekspresinya dia kenapa gitu. Jadi kita kayak menggali informasi si anak, kita jadi mengetahui si anak nih udah tahu sampai sejauh mana sih gitu. Kita mengeksplorasi si anak juga jadi nambah informasi dari covernya dulu itu. Dan juga jangan lupa dibacain nama penulisnya dan ilustratornya. Setelah itu, saat sedang membaca, ini dia. Biasanya di dalam buku kita akan menemukan kata-kata, ini yang tadi ya, kata yang tadi yang kita nggak tahu artinya apa. Nah, makanya itu sebelum baca kita baca dulu. Setelah itu kita menggali informasi yang ada di buku dan ada di kepala si anak gitu, menghubungkan informasi baru ke yang lama. Misalnya dalam cerita itu ada kejadian si A jatuh gitu, nah itu kita tanya, anak pernah nggak jatuh, gimana perasaannya waktu jatuh, atau temannya pernah nggak ada yang jatuh, terus kamu ngapain saat teman kamu jatuh. Misalnya dia bilang aku ngetawain atau aku diem aja, sebaiknya kamu gitu-gitu. Jadi kita ngajakin mereka diskusi di sela-sela membacakan buku gitu, itu penting. Kemudian fase setelah membaca, kita bisa menanyakan ulang bagaimana sih isi cerita yang tadi kepada anak, itu menarik nggak, gambarnya lucu nggak, bagus nggak gitu, mereka suka nggak gitu. Jadi kita tanya ulang reaksi mereka saat membacakan buku itu gimana, menyenangkan atau enggak gitu. Terus kita juga tanya tadi ceritanya gimana sih alur ceritanya. Biasanya anak-anak kalau udah seneng itu biasanya dia hafal sendiri gitu alurnya, ini begini. Kadang-kadang kita lagi cerita juga kadang lupa gitu ya, saking kebanyakan pikiran ya ibu-ibu, kadang-kadang lupa, terus tiba-tiba dia ngingetin gitu, enggak, tadi tuh alur ceritanya gini nih gitu. Kadang-kadang dia yang ngingetin, oh iya benar. Jadi berarti dia menyimak dengan baik gitu ketika dia bisa menceritakan kembali si alur ceritanya gitu. Nah, kemudian ya tadi hubungkan dengan kejadian yang relate dengan kehidupan dia. Misalnya tadi ya jatuh, atau misalnya ada mobil, ada pesawat. Pokoknya pengalaman hidup dia yang pernah dia lalui itu kita gali lagi gitu ke anak. Supaya si anak nih merasa, wah, selain menyenangkan gitu, dia juga merasa relate banget nih sama bukunya gitu. Dia seneng banget karena itu karena itu berhubungan gitu dengan kehidupan dia yang sehari-hari. Nah, fase-fase ini yang sebelum membaca, saat membaca, dan sesudah membaca, jika diterapkan dengan baik dan konsisten, insya Allah akan menumbuhkan higher order thinking skill. Ini adalah skill yang sangat-sangat diperlukan di zaman sekarang dan di masa depan gitu. Kenapa ya? Karena ini ya, teman-teman bisa baca sendiri ya gitu. Jadi memang read aloud itu fungsinya memang membacakan cerita gitu ya dengan nyaring. Tapi bagian terpentingnya adalah diskusinya gitu. Bukan selesai membacakan buku dari A sampai Z, dari cover sampai cover belakangnya, bukan gitu. Tapi diskusinya justru yang akan sangat berperan pada pertumbuhan dan yang akan sangat berperan pada tumbuh kembang anak itu justru
diskusinya gitu, karena karena kita akan terus menstimulasi otaknya melalui diskusi-diskusi itu. Jadi nggak apa-apa misalnya nggak selesai baca bukunya, yang penting kita banyak diskusi di situ. Kayak waktu itu aku pernah bacain buku tentang rumah tua. Nah, di rumah tua itu ada banyak benda-benda kuno gitu. Nah, itu itu anak tuh tertarik banget gitu. Apa sih benda-benda kuno itu, benda-benda bersejarah kayak apa itu. Jadi luas banget ceritanya, diskusinya, akhirnya nggak selesai gitu baca cerita, tapi anak dapat banyak banget informasi dari diskusi itu gitu. Itu menyenangkan banget buat mereka. Nah, ini dia gambaran kurang lebihnya. Jadi semakin tinggi keterampilan berpikir anak ataupun seseorang, dia tidak hanya sekedar mengingat atau menyatakan kembali informasi yang ia dapat, melainkan mereka akan memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi ini, bisa memproses dan menerapkan informasi yang mereka peroleh, kemudian mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, lalu menggunakan informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah atau mengkritisinya jika info tersebut kurang valid. Bahkan mereka juga bisa membuat ide atau solusi baru dari informasi-informasi yang sudah mereka peroleh. Jadi ini kayak zaman sekarang nih, jangan hoax. Nah, ini tuh arahnya ke situ. Jadi si anak ini kita buat supaya berpikirnya tuh semakin baik gitu, semakin kritis, bukan semakin kritis, semakin bagus untuk menganalisa sesuatu. Nah, setelah menganalisa dia akan mengevaluasi dan dia akan menciptakan sesuatu gitu. Jadi awal mulanya dari pikiran itu tadi. Gitu kurang lebihnya. Hasil akhirnya jadi anak akan berpikir kritis, kreatif, bisa memecahkan masalah dengan baik, dan membuat keputusan yang bijak atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Nah, ini terakhir, insya Allah anak-anak kita itu nggak pengen kok dengerin suara-suaranya siapa ya, penyanyi bagus-bagus misalnya Isyana, Raisa, atau siapa, Tulus lah gitu, siapapun. Mereka tuh pengennya dengerin suara kita gitu, karena kita orang tuanya gitu. Mereka paling seneng denger suara orang tuanya. Jadi setiap orang sebenarnya adalah storyteller, tapi storyteller terbaik untuk anak-anak kita adalah kita orang tuanya. Gitu kurang lebih. Jian, wawarannya. Baik, menarik sekali, Ami. Waduh, ini kalau misalnya boleh aku review sedikit ya, aku coba review sedikit ya. Ini boleh di stop share dulu atau gimana? Boleh, stop share aja. Tadi dari pemaparan Ami ini aku sempat menangkap beberapa yang aku highlight yang kira-kira perlu disampaikan kembali. Jadi yang pertama aku mencatat bahwa read aloud ini merupakan metode membaca yang paling efektif ya, Ami ya. Betul. Dan itu ternyata setelah aku sempat baca juga dari website Kemendikbud pun Kemendikbud ini mengakui bahwa metode ini memang yang paling efektif. Jadi nggak cuma diakui di negara tempat read aloud ini dicetuskan ya, ternyata ya Kemendikbud. Jadi negara kita pun mengakui. Terus yang kedua itu salah satu manfaat dari read aloud ini menambah kosakata anak ya, Ami ya. Itu menurut aku benar nggak ya, Ami? Jadi kadang kita kan suka bingung ya ngobrol sama bayi nih. Sedangkan Menteri Pendidikan kita pun menyarankan untuk kita membacakan buku sejak anak lahir ya, sejak bayi setiap hari meskipun anaknya belum bisa ngomong ya. Itu mungkin kosakatanya jadi tambah banyak dengan buku, karena kalau kita tanpa buku kadang suka kayak mati gaya gitu ya, Ami ya. Ngomongnya. Iya. Adek lagi ngapain? Udah gitu-gitu aja. Kenapa? Iya benar-benar. Iya gitu-gitu aja. Dengan adanya buku bahkan banyak kata yang bahkan kita pun mungkin nggak pakai kata-kata itu di keseharian ya, tapi anak jadi dengar lebih kaya lagi kata yang dia dengar lah intinya ya. Istilahnya bahasa reseptifnya lebih banyak, sehingga jadi berpengaruh ke bahasa ekspresif atau bahasa yang nantinya keluar dari mulutnya. Jadi dia lebih cepat bicara itu ya, Ami ya. Ami hilang suaranya? Betul. Ami sinyalnya mungkin kurang baik ya? Iya ya.
Ini aku coba ada lagi nih satu highlight yang menurut aku perlu disampaikan. Jadi selain itu metode read aloud ini merupakan cara yang menyenangkan ya Ami ya. Sedangkan kita tahu juga untuk usia 0 sampai 7 tahun memang pendekatannya itu memang melalui perasaan. Jadi rasa senang terhadap sesuatu itu penting banget. Dan untuk membuat anak senang membaca suatu hari ya harus ditumbuhkan rasa senangnya terhadap buku salah satunya ya Ami ya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan ternyata orang tua pun banyak yang merasakan jadi senang juga ya Ami setelah melakukan read aloud. Jadi yang rilis emosi-emosi negatifnya itu nggak cuma anak, jadi orang tua yang tadinya sebelum membacakan, ini sebenarnya mungkin aku curhat ya, atau mungkin yang lain ada yang merasakan juga. Jadi setiap malam tuh kalau memang terbiasa melakukan read aloud itu yang tadinya kita rasanya kayak bad mood nih hari ini, tapi karena kita berusaha men-set mood kita untuk membacakan buku ke anak dengan ekspresif tadi ya, dengan teknik-teknik read aloud ini, jadi setelah bacanya tuh jadi kayak rilis, udah nggak ada beban lagi hari ini dan siap untuk tidur tanpa membawa emosi-emosi negatif tadi ya, Ami ya. Iya, betul. Karena kan kita jadi dipaksa, jadi senang gitu. Kita dipaksa harus menyenangkan, harus ekspresif gitu ketika kita membaca buku ya. Iya. Nah, ketika kita kita switch gitu ya, mood kita yang tadinya bete terus tiba-tiba aduh harus seneng nih bacain buku ke anak-anak gitu. Nah, itu jadinya kita ya jadi seneng gitu kan, karena udah rilis gitu emosi-emosi negatifnya jadi hilang karena anak seneng, kita seneng bacain buku gitu. Tema bukunya juga menyenangkan, kurang lebih gitu ya. Iya, berpengaruh ternyata ya Ami ya. Iya. Ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Ami ya. Boleh. Ya, kebetulan tuh kemarin sempat udah masuk 2 pertanyaan. Mungkin kita dahulukan pertanyaan yang sudah masuk dulu ya Ami ya. Ini ada aku coba share screen juga ya. Kelihatan nggak ya pertanyaannya? Cukup kelihatan. Cukup ya, aku bacain deh ya. Ini dari Mbak Ita Kurniawati di Sumba Timur. Jadi pertanyaan dia ini sempat cerita dulu nih, dari beberapa teori yang sudah banyak beredar, anak idealnya diajarkan calistung di usia 6-7 tahun, dan usia ideal masuk SD juga 7 tahun. Awal masuk kelas 1 di kurikulum saat ini sudah diajarkan berbagai materi yang menuntut anak untuk sudah bisa calistung. Padahal dari sisi psikologinya usia segitu masih berada di tahap awal belajar calistung. Apakah teori yang saya pelajari ini salah? Nah, terus ada pertanyaan lagi. Usia berapakah idealnya pre-reading dilakukan dan kapan saat mengajarkan calistung? Idealnya nih menurut pertanyaannya. Terus yang pertanyaan berikutnya, misalkan sampai usia masuk SD, keterampilan calistungnya belum mumpuni untuk mengikuti pembelajaran, apakah itu akan mempengaruhi si anak dalam beberapa aspek? Kalau iya, aspek apa saja yang akan berpengaruh? Cukup banyak ya pertanyaannya ini dari Mbak Ita. Banyak anaknya ya. Ya boleh, mungkin Ami jawab dulu ya, satu persatu dari teorinya anak idealnya diajarkan calistung di usia 6-7 tahun. Itu benar salah gitu. Sebenarnya sih 7 tahun ya, bukan 6-7 tahun, tapi konkretnya 7 tahun gitu, karena ketika 7 tahun otaknya sudah lebih sempurna gitu untuk mendapatkan materi atau untuk untuk bisa belajar baca, tulis dan hitung gitu di 7 tahun. Nah, terus awal masuk kelas 1. Nah, ini kita nggak bisa karena aku juga belum pengalaman ya punya anak masuk SD, jadi belum tahu nih apakah awal masuk kelas 1 di kurikulum saat ini sudah diajarkan berbagai materi yang menuntut anak untuk sudah bisa calistung. Nah, ini aku nggak tahu karena waktu itu aku pernah sih ikutan ruang guru, waktu itu zaman-zamannya dia ngasih kelas gratis ya, aku coba buka yang kelas 1 di semester 2 tapi. Nah, itu tambah-tambahannya memang sudah puluhan atau ratusan gitu. Jadi kan aku nggak tahu nih yang semester 1-nya tuh kayak gimana sih materinya. Jangan-jangan memang di semester 1 itu dia memang baru 1 tambah 1, 2 tambah 2, dan kalau misalnya memang masih itu sih seharusnya nggak apa-apa gitu loh. Jadi aku nggak tahu seberapa menuntutnya nih buat si anak
untuk diajarkan baca tulis hitung gitu, karena yang aku tahu sih di semester 2 itu baru diajarinnya seperti itu. Berarti seharusnya semester 1 lebih mudah, jauh lebih mudah dari yang diajarkan di semester 2 gitu ya. Nah, terus usia berapa idealnya pre-reading dilakukan dan kapan saat mengajarkan calistung? Usia berapa idealnya pre-reading? Pre-reading itu bisa dilakukan sejak anak dalam kandungan gitu. Pre-reading itu ya apa sih? Pre-reading itu adalah dibacain buku gitu. Kita paparkan mereka dengan bahasa tulisan, melalui buku, melalui dongeng, apapun itu adalah pre-reading gitu. Jadi kita bisa lakukan sejak anak dalam kandungan gitu. Teorinya semakin cepat anak dipaparkan buku, maka semakin baik gitu. Terus kapan saat mengajarkan calistung? Maksudnya ini kapan saat yang tepat gitu ya, Jia? Iya, idealnya kayaknya pertanyaan gitu okay. ya. Idealnya benar 7 tahun, tapi sebelum anak diajarkan calistung itu kita perlu mengajarkan dia pra membaca, pra menulis, pra menghitung gitu. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba di 7 tahun dia nggak pernah melewati masa pra, terus tiba-tiba dia diajarin calistung, kaget dong. Ibaratnya nih kayak apa ya? Kayak gelas panas gitu, terus tiba-tiba diisi sama air dingin, bisa retak gitu loh gelasnya. Jadi kenapa kita harus ajarin itu gitu, supaya si anak juga nggak kaget gitu. Kalau misalnya langsung dibacain baca tulis hitung di 7 tahun dan kita nggak melakukan pranya, itu bahaya banget gitu. Dan akan lama banget gitu prosesnya untuk supaya si anak akhirnya bisa baca tulis hitung. Nah, pra membacanya tuh kayak gimana sih tadi yang dari awal? Kalau pra menulisnya kayak gimana? Pra menulis itu lebih ke kayak kita latihan stimulasi sensori gitu. Jadi si anak main pasir, ngambil mungut-mungutin mainan gitu kan, terus remes-remes kertas dan lain sebagainya. Pokoknya yang arahnya tuh ke sensori gitu, ke motoriknya juga. Misalnya dia suka nyoret-nyoret di dinding gitu. Itu bagus karena itu melatih otot tangan dan otot bahunya gitu. Menulis tuh pegel banget loh ya, teman-teman ayah bunda. Jadi kalau misalnya kita nih kan udah jarang ya nulis ya. Coba deh nulis sejam gitu, nulis di buku pasti pegel banget. Nah, begitu juga anak gitu. Karena dia ototnya itu perlu dilatih supaya nanti ketika dia masuk SD dia bisa menulis, itu ya harus dilakukan terus-menerus dari anak-anak masih sebelum 7 tahun gitu, supaya ototnya nanti ketika udah harus menulis dia siap untuk menulis. Nah, kalau pra menghitung bisa kalau misalnya saya sih ngambil contohnya yang paling gampang yang nggak melukai fitrah anak gitu ya, itu adalah pra menghitungnya itu yang diajarkan oleh Montessori kurang lebih. Nah, itu pra menghitung yang baik gitu, yang enggak nggak langsung bikin anak kesulitan gitu, karena sesuai tahapannya gitu, pelan-pelan dan bagus lah gitu, metodenya menurut aku udah bagus. Terus pertanyaannya, misalkan sampai usia masuk SD, keterampilan calistungnya belum mumpuni untuk mengikuti pembelajaran. Apakah itu akan mempengaruhi si anak dalam beberapa aspek? Kalau iya, aspek apa saja yang berpengaruh? Nah, ini adalah tugas kita gitu sebagai ibu. Ada SD yang ramah anak. Sekarang tuh SD negeri aja ada yang mengklaim diri mereka bahwa ini SD ramah anak gitu. Tapi seberapa ramah kita nggak tahu gitu. Makanya kita perlu cari tahu. Kita tanya gitu ke anak-anak di sana. Waktu pertama masuk gimana, diajarin apa aja, bagaimana respon si guru ketika si anak nggak bisa memahami pelajaran gitu, apakah ditelantarkan gitu atau dibimbing dengan baik gitu kan, kita nggak tahu. Makanya ini tugasnya orang tua untuk cari tahu. Kita harus tentukan dulu SD mana yang sekiranya kita akan masukkan anak kita ke sana gitu. Pertama itu. Nah, kalau misalnya apakah itu akan mempengaruhi si anak dalam beberapa aspek? Tentu gitu. Ketika dia belum mumpuni calistung di usia 7 tahun, itu pasti akan mempengaruhi beberapa aspek kepada si anak. Contohnya ya psikisnya gitu.
ada sekolah yang mensupport anak ketika dia belum bisa atau belum mumpuni untuk calistung. Jadi si anak nih, ya nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa kok nggak bisa gitu, karena memang belum waktunya gitu. Itu sekolah yang ramah anak. Tapi ada sekolah-sekolah yang ya kalau nggak bisa ya urusan lo gitu kan. Ada yang kayak gitu. Jadi anak kita nanti di sekolah jadinya minder gitu karena gimana ya, aku nggak bisa ngejar nggak bisa ngejar pelajaran sekolah karena aku nggak bisa ngikutin, belum bisa nulis gitu, belum bisa baca atau belum bisa hitung. Nah makanya melakukan pra tadi itu supaya anak siap. Pertama itu. Nah kedua kita juga harus tahu nih sekolah seperti apa sih akan yang kita akan masukkan anak kita ke sana gitu. Misalnya keuangan kita cukup gitu untuk memasukkan sekolah swasta yang ramah anak. Ya udah, misalnya nggak ada persiapan pun, it's okay, di sana akan disupport dengan baik gitu. Tapi ketika kita tahu nih budget kita terbatas, saya mau masukin anak saya sekolah SD negeri dan di sana kayaknya kurang ramah gitu untuk anak, ya kita mempersiapkan anak kita dong supaya nggak terjadi hal-hal yang itu tadi, yang minder, sedih dan lain sebagainya. Itu adalah tugas kita sebagai orang tua gitu. Jangan sampai ya ini masalah pemerintah gitu ya, ini masalah sekolahnya, ya jangan gitu. Kita juga tetap harus memberikan yang terbaik dong untuk anak-anak kita gitu. Karena kalau nggak gitu ya kita yang jadinya kalah sama keadaan. Kita harus fight dong sama keadaan itu gitu, bagaimanapun keadaannya gitu. Ini ada lagi nggak ya Jian pertanyaannya? Ada lagi Ami. Aku boleh nambahin sedikit nggak Ami? Boleh. Untuk jadi kan intinya menurut Ami kita yang paling penting itu mempersiapkan kegiatan pra membaca dan pra menghitung tadi ya sebelum. Jadi jangan langsung, kalaupun mau mulai sekarang diajarkan, itu yang diajarkan kegiatan pra-nya tadi itu ya. Iya betul. Nah sebenarnya tuh kayak pra menghitung tadi kan ada yang tanya juga ya. Selain dari metode Montessori tadi, sebenarnya banyak hal-hal simpel di keseharian yang itu sebenarnya masuk ke kegiatan logika matematika, kayak misalnya menuang, mengelompokkan warna, terus membandingkan. Jadi anak diajakin ikutan aja misalnya bikin kue atau apa itu menuang tepung, mengaduk, dia belajar memperkirakan, belajar membandingkan, belajar mengelompokkan, itu masuk logika matematika sebenarnya ya, Mi ya. Betul. Karena intinya si matematika itu kan memang logika ya. Iya, jadi kita betul. Memang menstimulasi logikanya gitu loh, bukan belajar jadi nggak usah tambah-tambahan dulu ya, yang kayak gitu-gitu aja dulu. Apalagi kalau anaknya masih balita ya, itu mendingan fokusnya lebih ke yaitu sensorik, motorik, terus yang kayak tadi ya, practical life. Betul. Gitu-gitu ya Ami ya. Jadi kita ngikutin si anaknya juga nih. Jadi misalnya anaknya udah oke nih di sini gitu, kita ikutin aja terus. Jadi nggak ada batasan sih sebenarnya. Ketika anaknya tertarik dengan suatu hal ya diikutin aja. Ketika dia nggak mampu, oh berarti belum bisa gitu. Jadi kita explore sendiri. Kalau misalnya kita coba yang ini, oh anaknya suka ternyata, berarti anaknya udah bisa gitu. Dan itu kita ikutin aja terus pelan-pelan gitu. Jadi nah ini yang juga penting adalah kita jangan ke-trigger sama anak orang lain gitu. Karena anak kita punya tahapannya masing-masing gitu. Jangan ke-trigger sama, kok dia udah bisa ini ya. Mereka mungkin sudah melewati banyak hal gitu. Kalau kita ya kita tetap jalanin aja gitu sesuai alurnya supaya nggak rusak fitrah belajar si anak. Kurang lebih gitu. Iya, yang penting nggak mencederai fitrah anak ya. Kalau anak udah sampai nggak mau, apalagi nangis, itu khawatirnya nanti malah jadi trauma ya, Ami ya. Iya, betul. Baik, kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya, Ami. Boleh. Ini dari Monik, dari Mbak Monik di Denpasar. Pertanyaannya, untuk anak usia di bawah setahun. Ya, jauh-jauh nih ternyata. Untuk anak usia di bawah setahun, buku seperti apa yang paling direkomendasikan untuk read aloud? Untuk di bawah setahun, kalau misalnya masih baru lahir, newborn tuh biasanya ada buku-bukunya ya, buku-buku kontras gitu. Karena itu melatih indera melihat si anak gitu. Nah biasanya di bawah setahun bukunya itu lebih full ke gambar. Jadi tulisannya tuh sedikit-sedikit, jangan banyak-banyak, karena dia memang baru
dalam fase mendengar gitu. Jadi dia belum bisa mengekspresikan bahasanya melalui apa namanya bahasanya gitu, karena dia masih nabung ibaratnya ya, masih nabung. Jadi tulisannya tuh yang sedikit-sedikit gitu supaya nanti akhirnya dia akan bisa ngomong gitu, karena dia sudah terpapar tulisan-tulisan yang sedikit-sedikit itu tadi. Baik. Biasanya buku-buku rabbit hole sih yang banyak untuk usia anak di bawah setahun kalau menurut aku ya. Ya, salah satunya rabbit hole ya. Salah satunya itu. Baik, Ami. Jadi untuk pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya ini sebenarnya sudah cukup. Saya coba stop sharing dulu ya. Ini ada pertanyaan lagi nih di kolom chat nih. Bentar. Cukup banyak sepertinya nih yang masuk. Kita bacain satu-satu ya. Ini dari Mbak Dewi nih. Mbak izin bertanya, jika terlambat mengenalkan read aloud ke anak saat usia 7 tahun baru dikenalkan, karena saya baru tahu hal ini, karena mulai cemas, anak saya sudah 7 tahun belum bisa baca, saya mulai cemas. Nah, baru saya coba read aloud, apakah tetap akan punya manfaat yang sama ke anak-anak yang sedini mungkin sudah dikenalkan read aloud? Tentu dong, ini yang dewasa aja juga dapat manfaatnya loh gitu. Jadi apalagi anak yang baru usia 7 tahun. Jangan takut nggak ada kata terlambat, tapi mungkin lebih challenging karena si anak sudah punya kegiatan atau aktivitas menyenangkan lainnya selain membaca buku. Kalau misalnya di bawah, kalau misalnya usia-usia batita itu kan dia kayaknya masih ke emaknya banget gitu ya, masih nempel banget sama ibunya. Jadi apapun yang menyenangkan sama ibunya pasti dia senang, dan itu memang nanti ketika dia sudah semakin besar dia akan tetap mengingat kenangan-kenangan indah itu gitu. Jadi kenangan itu tetap menyenangkan. Tapi untuk anak 7 tahun apakah akan tetap bermanfaat? Tentu pasti akan tetap bermanfaat. Justru malah ketika kita mengenalkannya kepada anak yang usianya lebih dewasa, progresnya jauh lebih cepat ketimbang kita membacakan buku dari anak usia 1 tahun sampai 5 tahun, karena kan mereka punya fasenya masing-masing ya, baru bisa ngomong, baru bisa baru bisa satu kalimat. Nah itu kan lama gitu loh prosesnya. Tapi ketika anak 7 tahun tuh harusnya ya itu lebih cepat daripada anak-anak usia di bawahnya gitu. Jadi tetap aja terus Mbak Dewi bacain bukunya gitu. Insya Allah nanti si anak akan bisa baca gitu, karena dia tapi ditunjuk ya. Jadi misalnya aku contohin, kayak misalnya ini bukunya akan kemana Boti gitu, itu ditunjuk akan gitu. Jadi si anak tuh tanpa sadar dia merekam, oh ini kalau ada huruf ini dibacanya akan. Lama-lama sinaps-sinaps otaknya tuh bersambungan sendiri gitu. Dia akan nangkep, oh kalau ini akan, kalau ini ke, kalau ini mana gitu. Lama-lama dia tuh akan nyambung sendiri, nggak kita paksa. Manfaatnya read aloud salah satunya itu. Itu. Baik, jadi nggak ada kata terlambat ya Ami ya. Langsung ke pertanyaan berikutnya ya Ami. Boleh. Ini dari Mbak Nafadila Azizi. Anak saya seringkali meminta dibacakan sebuah buku. Ia akan menunjuk teksnya dan meminta saya membacakannya. Tapi terkadang belum selesai saya baca, namun halamannya sudah dibalik ke halaman lain secara acak. Tidak berurut dari awal ke akhir. Kemudian saat tengah membaca, ia mengingat buku lain. Misalkan di buku yang sedang dibaca ada gambar gajah. Ia akan mengambil semua buku yang bergambar gajah. Lalu mengumpulkannya di depan saya dan meminta saya untuk membacakan untuknya. Bagaimana sebagai praktik read aloud seharusnya jika kondisinya demikian? Apakah menyelesaikan satu buku dahulu atau bisa mengcombine beberapa buku dengan satu tema tertentu, misalkan gajah tadi, karena anak saya cenderung mau buru-buru untuk dibacakan buku dan beralih ke buku berikutnya. Terima kasih. Wah, ini udah cinta buku ini nih. Iya betul, Masya Allah. Gimana tuh Ami? Banyak buku gitu ya. Gak apa-apa Mbak. Jadi siapa nih Mbak Nafadila tadi ya? Iya. Gak apa-apa banget gitu. Justru itu yang bagian menurut aku ya sebagai orang tua dan mempraktekkan read aloud, justru itu bagian yang paling paling amazing gitu. Maksudnya
Masya Allah anak umur segini tuh udah bisa ini buku ini gajah, terus dia cari lagi tema gajah, dia cari lagi, terus dia bisa minta bacain buku yang ini gitu. Jadi dia udah excited sendiri kan, berarti yang penting itu dalam proses ini adalah menyenangkan, bukan menyelesaikan bukunya. Itu yang harus kita kita patri gitu ya dalam hati kita. Jadi ketika anak seneng, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Kita nggak lagi balapan harus baca buku sampai selesai kok gitu. Kita tuh lagi berproses supaya si anak nih senang baca. Caranya gimana ya? Harus menyenangkan. Nah, ini udah berarti si anak udah seneng banget gitu loh. Bagus banget. Dan ketika kita berdiskusi banyak hal, itu justru itu justru malah lebih menurut aku tuh lebih bermanfaat gitu untuk si stimulasi otaknya, ketimbang kita baca dari A sampai Z terus datar pula gitu, nggak ada ekspresinya gitu. Nah itu malah iya bermanfaat, tapi nggak sebermanfaat ketika kita banyak berdiskusi dengan anak gitu. Jadi justru yang paling berharga adalah diskusi tentang banyak hal dari buku itu, bukan menyelesaikan bukunya. Gitu. Iya, benar. Bahkan dari Jim Trelease-nya pun yang pencetus Read Aloud bilang sebenarnya Read Aloud ini metode untuk membuat anak senang membaca ya Amih ya, bukan bisa dulu ya. Jadi tujuan utama bikin senang dulu. Kalau udah senang kan nggak mungkin orang nggak mau cari tahu cara bacanya gimana ya. Iya, betul. Jadi rata-rata malah kayak bonus gitu ya bisa baca. Iya benar, bonus bisa baca itu cuma bonus. Ini ada lagi nih Amih dari Mbak Lulu Huda. Bagaimana mengatasi anak yang belum juga selesai membaca nyaring? Sibuk bertanya kenapa begini, kenapa begitu, ini gambarnya kenapa gini dan gitu, atau bahkan nanya ke hal lain yang bikin ibunya buyar mau cerita. Ini sama mirip-mirip ya? Iya ya, kurang lebih udah dijawab ya sama yang tadi ya. Iya. Pertanyaannya udah menjawab insya Allah. Oke, jadi langsung apa-apa. Oke, langsung aja ke ini Mbak Anggi Tri. Selamat sore Amih dan Binar Baca. Saya Ibu Anggi dari Bekasi. Pertanyaannya, dari presentasi tadi saya melihat ada slide tentang diagram hot skills. Saat ini saya merasa anak sudah di tahap memahami bagaimana cara kita sebagai pendamping untuk meningkatkan level anak ke tahap selanjutnya. Diskusi itu tadi sih menurut aku. Karena jangan diburu-buru juga ya. Maksudnya kenapa sih harus cepet naik nih gitu. Jangan, ya kita enjoy aja perjalanan ini tuh, jangan diburu-buru, kita enjoy aja ngejalaninnya, dibacain, banyakin diskusi, terus ya gitu aja sih, nanti anak tuh akan ke sana gitu. Pada akhirnya dia akan menuju step-stepnya itu secara natural gitu, nggak perlu dipaksa gitu, karena nanti dia akan akan bisa sendiri gitu insya Allah. Nanti ketika anak udah seneng baca, dia akan nyari-nyari bukunya sendiri gitu. Misalnya udah SD-nya kelas 3, kelas 4, dia akan punya preferensi sendiri gitu. Nanti dia dan itu akan naik gitu. Misalnya yang tadinya bacanya cuma komik atau buku cerita, nanti lama-lama jadi novel, nanti lama-lama jadi novel yang berat gitu. Terus nanti kemudian mungkin dia bisanya cuma kayak, aku kan juga jualan buku ya kebetulan. Nah, suamiku punya bos, anaknya itu baca buku-buku impor, novel-novel impor remaja, itu tebel-tebel banget ya, kayak Harry Potter gitu yang 4 buku tebel-tebel, itu bisa 2 hari, 3 hari. Oh my God, itu benar-benar Masya apa tuh Ami? Bener ya, dia melahap buku tuh bisa seperti itu. Nah itu nanti dia akan terus naik gitu, si hot skill-nya itu nanti pasti akan terus naik karena dia udah melahap banyak buku, dan itu pasti berat gitu lama-lama bukunya. Dia nggak akan tertarik dengan buku yang ringan-ringan karena memang otaknya dia udah terstimulasi sekian lama gitu kan, pasti akan terus naik dan naik gitu, kurang lebih gitu. Oke, ini Mbak Nafadilah nih. Terima kasih banyak Mbak atas pencerahannya, karena saya benar-benar mikir harus selesaiin dulu baru pindah lagi. Alhamdulillah jadi tercerahkan sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada satu pertanyaan lagi nih. Halo Amih dan Binar Baca, izin bertanya, bagaimana jika si anak tidak sabar ketika dibacakan buku? Maunya lanjut terus ke halaman berikutnya. Ini juga mirip-mirip ya? Iya sih, tadi ya. Kurang lebih yang tadi udah cukup menjawab ya. Jadi ikutin aja ya. Maunya anak diikutin aja. Oke, pertanyaannya kayaknya udah cukup nih. Terima kasih Ami atas jawabannya. Sudah cukup pertanyaannya. Mungkin karena masih ada waktu, apa perlu ada tes peserta nih Ami nih? Biar seru, biar lebih seru.
boleh, boleh. Boleh ya? Ada Nanti yang siapa yang mau coba read aloud kali biar iya nih. memastikan selama ini benar nggak nih kita read aloud ke anak nih, biar Ami dengerin. Nah, ini dia. Tunggu ya. Wah, masih ada yang nanya nih, Jihan gimana? Mana ya? Nggak ada? Oh, enggak ya? Enggak, udah tadi. Enggak. Oke. Ini ya. Siapa yang milih, Jihan atau aku? Ami atau aja. ada yang mau raise Ada yang mau mengajukan diri dulu kali? Nyoba baca. Langsung unmute aja terus langsung ngomong saya gitu, atau raise hand boleh juga. Adakah yang bersedia mencoba read aloud? Paling 1 halaman ya, Ami ya? Nggak Iya. 1 buku. Yuk, ada yang mau coba atau dipilih? Atau dipilih? Ada siapa nih? Ami pilih aja kali nih, malu-malu nih. Mbak Ita yang rajin ikut ritual. Mbak Ita. Mbak Ita boleh kepada Mbak Ita. Dipersilahkan untuk Halo. unmute. Tes. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry nggak bisa buka video lagi ngelonin anak. Iya, nggak apa-apa. Dibaca aja ya, bisa dibacakan ya ininya. Screen. Mana? Yang halaman ini? Iya. Sungkan nih. Nggak apa-apa, ayo latihan. Oke. Ana dan Ade mengajak Fitri bermain. Fitri melihat Ade membawa tenggua. Wah, apa ya tenggua itu? Tenggua itu serok penangkap ikan. Wah, jadi nanti bisa ambil ikan pakai serok ini, namanya tenggua. Kalian mau menangkap ikan? Tanya Fitri. Terus Ade mengangguk deh. Ayo. Wah, seru-seru. Masya Allah. Makasih Mbak Ita, jazakumullah. Amin. Satu lagi kali Ami ya? Boleh. Ya, satu lagi. Siapa nih? Mbak Astrid, coba Mbak Astrid. Ada nggak Mbak Astrid? Ada. Oke, Mbak Astrid. Yang mana nih Ami bacanya sama? Sebentar. Ya ini aja. Ayo kita menangkap ikan, seru Fitri sambil menyambar tangwak Adek. Adek melongo. Biasanya Fitri tidak suka menangkap ikan. Udah cukup. Iya gitu. Ya, udah pokoknya, ini ya, nggak datar yang penting ya Ami ya. Ya udah cukup jago nih ibu-ibu di sini nih ya. Gitu. Oke deh. Mungkin bisa stop share ini dulu kali Ami ya. Oh, stop boleh, share. boleh. Jadi kita udah tadi materi udah, read aloud udah. Mungkin Ami boleh memilih satu penanya terbaik dulu Ami ya. Nanti untuk yang mendapatkan satu hadiah menarik dari Kids Wear Up. Oh, oke. Itu penanya terbaik tadi. Boleh yang ditampilkan di layar, boleh yang di kolom chat. Menurut Ami paling menarik tadi yang tentang apa? Yang paling menarik sih pertanyaan dari Mbak Ita ya. Mbak Ita yang tadi yang ditampilkan ya, yang panjang ya. yang ada calistung itu ya. Iya, oke betul. Deh, Mbak Ita ya. Mbak Ita penanya terbaik. Sip. Jadi kita udah read aloud tadi ya pertama ya. Read aloud pakai e-book, terus udah materi sudah disampaikan, sudah tanya jawab, sudah testing. Mungkin sebelum tutup acara nih, masih ada waktu juga Ami. Ami boleh read aloud lagi kali Ami ya? Boleh. Pakai buku kali ya Ami sekarang? Ya, sekarang aku coba pakai buku ini ya. Anak-anaknya boleh dirapatkan kembali. Anak-anaknya boleh dirapatkan kembali ya, silakan. Kita mulai, Jian. Ya, ini ke peserta, Ami terlihat nggak ya? Terlihat. Aminnya ya. Terlihat nggak ya? Terlihat ya? Oke. Terlihat. Oke, langsung aja Ami. Oke.
Wah, lihat teman-teman. Ada buku gambarnya apa ini ya? Gambar apa ya? Gambar botol. Iya, botolnya warna apa ya? Warna merah. Ada merah dan bening sepertinya. Tutupnya warna apa? Warna putih. Ya. Botolnya kenapa ya? Dia kaget atau takut? Coba kita baca. Akan kemana Boti? Bukunya karya Watik Ideo. Ilustratornya Novita Elisa. Akan kemana ya Boti? Nah, kita cari tahu ya. Ini dia. Boti sudah lama berada di dalam toko. Boti ingin sekali pergi keluar. Botinya udah lama di dalam toko. Teman-teman ada yang pernah ke toko? Suatu hari, Boti akhirnya bisa keluar. Akan kemana Boti? Wah, Boti akhirnya dibeli seseorang ya. Dia diminum. Tuh, diminum. Lalu dia dibuang. Dibuang kemana nih? Teman-teman bisa lihat gak? Tuh, dibuang kemana ya Boti? Wah, ternyata Boti dibuang ke tong sampah. Ups, tong sampahnya bolong. Nah, Boti terjatuh. Boti masuk ke dalam parit. Parit itu apa ya? Ada yang tahu parit itu apa? Parit itu got. Ini dia. Sebuah sungai besar ada di ujung parit. Wah, dia masuk ke dalam sungai. Wah, Boti hanyut terbawa arus sungai yang deras. Botinya hanyut, teman-teman. Tubuh Boti bergoyang ke kanan, ke kiri. Boti tersangkut di bebatuan. Dan, ada kaki. Kaki siapa ini ya? Ada kaki siapa? Hap! Sebuah tangan mungil berhasil mengambilnya. Lalu Boti mendengar suara berisik. Haruskah Boti meminta bantuan? Botinya takut. Kok ada suara berisik ya? Dia di mana? Wah, ada banyak botol. Lihat banyak teman-teman Boti. Boti bertanya kepada teman-teman barunya. Kita di mana? Mau ada apa ini? Namun mereka tidak tahu apa yang terjadi. Wah, lihat. Teman-teman bisa lihat ya ini. Ini ada di mana ya? Sepertinya tempat daur ulang. Teman-teman ada yang pernah ke tempat daur ulang? Tempat daur ulang itu apa ya? Mula-mula Boti dibersihkan dan dikeringkan. Kemudian plastik bekas dimasukkan ke tubuh Boti. Setelah masuk, plastik-plastik ditekan. Lagi dan lagi. Wah, ternyata Boti dimasukkan plastik ke dalam botol, ke dalam wadahnya ya. Boti bingung sekali. Boti dan teman-temannya direkatkan satu sama lain. Direkatkan itu diapain sih? Ada yang tahu nggak direkatkan itu diapain? Ditempel. Iya, ditempel. Pakai lem ya? Ada yang punya lem di rumah? Oh, ternyata Boti dan teman-temannya berubah menjadi sebuah kursi. Wah, seru banget ya, Botinya jadi sebuah kursi. Bukankah itu sebuah taman, kata Boti. Wah, dia melihat taman yang indah. Kini Boti merasa senang. Boti telah menemukan tempat tinggal yang nyaman. Oh, Botinya jadi tempat duduk, jadi tempat main mobil-mobilan, ya, tempat baca buku.
Waduh, seru banget ya bukunya. Bukunya ini Yeay. bisa dipinjam di Binar Baca ya, teman-teman. Iya, iya bisa dipinjam di Binar Baca ya, cek katalog. Ini Iya, bukunya bagus banget sih. Dia apa ya, meningkatkan awareness si anak tentang lingkungan gitu. Dan buku tema ini menurut aku jarang banget, bahkan mungkin kayak baru ini doang deh yang bahas tentang lingkungan yang aku tahu sih. Mungkin banyak yang belum aku tahu gitu. Ini bagus banget sih menurut aku isinya gitu. Apalagi di masa depan kita nggak tahu ya sampah akan sebanyak apa gitu. Jadi untuk apa sih menerapkan untuk memberikan value ini memang dibutuhkan dari anak-anak usia dini ini gitu supaya nanti dia aware ya. lebih aware dari apa namanya sama lingkungan itu. Yeay, alhamdulillah. Seru ya. Alhamdulillah. Kalau Ami sendiri sebenarnya lebih seneng bacain buku bacain lewat buku kayak gini atau e-book tadi Ami? Ke Lebih suka anak-anak. buku sih kalau buat Buku ya. anak-anak lebih suka buku karena apa namanya kalau ibu ya selain meminimalisir anak supaya nggak lihat handphone ya kalau buku ini ya itu tadi dia pegang fisiknya gitu loh, dia lihat gambarnya, dia bisa eksplorasi sendiri, buka tutup ganti dan lain sebagainya gitu, lebih menyenangkan gitu ada medianya. Kalau kalau di handphone kan cuma apa namanya swipe aja gitu. Iya. Oke deh Ami. Seru banget read aloud-nya deh Ami. Kapan-kapan boleh lagi ya Ami ya, kita read aloud. Insya Allah. Ini kebetulan waktunya sudah hampir habis juga, jadi mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya juga, sudah selesai semua agendanya, kita foto dulu aja kali ya. Boleh, boleh. Boleh ya, sebentar. Full screen dulu ya, berarti ya. Dari Ami? Oh ya, oke. Udah bisa nih. Semua mungkin bisa nyalain dulu kali ya. Sip, Kak. Nyalain, yang mau ikutan foto boleh nyalain kamera. Kita foto. Aduh, nih. Aduh, ini sudah sakit. Yuk, nyalain dulu semuanya. Kalau udah, nih Mbak Ita, Mbak Muna, Mbak Nana, kids wear up, Pranaview. Oh, ada yang mandiin anak ya. Oke deh, langsung aja ya. Saya screenshot ya, sebentar. 1, 2, senyum-senyum. 1, 2, 3. 1 ya, bentar. Ada 1 slide lagi nih, sebentar. Sorry, sebentar. Satu lagi. Full screen. 1, 2, 3, senyum. Kitanya nggak ada. Ada, tadi kakak udah. Sebentar. Udah. Sudah 2 slide terfoto. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Insya Allah bermanfaat, Ami. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir, sudah antusias mengikuti acara sharing session Binar Baca volume 1 ini ya. Terus pantengin Instagramnya Binar Baca, insya Allah akan ada sharing session lainnya terkait literasi anak, pendidikan anak usia dini, atau fitrah based education. Nanti tungguin aja ya. Turn on notification, kata orang-orang. Ya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di sharing session berikutnya ya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Orang-orang juga. Dadah.